Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Cyber Security and Cyber Law. Sebelum kami memaparkan materi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri. Berikut adalah nama anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Elisa Irama, dengan NIM 2020-310046. Lalu ada Muhammad Raihan dengan NIM 2020-310165. Lalu ada Maulina Nurul dengan NIM 2020-310284. Lalu ada Farah Adelia dengan NIM 2020-310315. Lalu ada Anggi Dewi dengan NIM 2020-310400. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang cyber security. Apa sih cyber security itu? Cyber security adalah perlindungan sistem yang terhubung ke internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari serangan siber. Dalam konteks komputasi, keamanan terdiri dari keamanan siber dan keamanan fisik, yang mana keduanya digunakan oleh perusahaan untuk melindungi pusat data dan sistem komputer mereka terhadap akses ilegal. Keamanan informasi yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data adalah bagian dari keamanan siber. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada konsep cyber security. Yang pertama ada confidentiality. Ini adalah upaya untuk merahasiakan sebuah informasi dan data agar tidak terjadi pencurian maupun kebocoran data. Selanjutnya ada integrity atau integritas. Memastikan bahwa semua data dan informasi yang diberikan tetap konsisten, akurat, dan juga terpercaya. Kemudian yang terakhir ada availability, yaitu ketersediaan, di mana data dan informasi yang ada dapat diakses dengan lancar dan mudah tanpa halangan. Selanjutnya ada elemen cybersecurity. Untuk menjalankan cybersecurity secara efektif, ada beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa di antaranya. Yang pertama, application security. Selanjutnya ada network security. Kemudian ada information security, ada operational security, kemudian ada disaster recovery planning, dan yang terakhir ada end user education. Selanjutnya, ada manfaat cybersecurity. Cybersecurity membawa manfaat bagi individu maupun perusahaan. Di antaranya adalah, pertama, data sensitif terlindungi. Data terlindungi dengan baik dan terhindar dari ancaman identifitif. Yang kedua, menjaga produktivitas. Dengan cybersecurity, sistem dan jaringan Anda akan terlindung dari malware dan ancaman lainnya, sehingga Anda tetap bisa bekerja dengan lebih produktif dan aman. Yang ketiga, waktu pemulihan lebih singkat. Meski mengalami data breach atau gangguan lainnya, Anda bisa dengan cepat melakukan proses pemulihan dan mencegah kerugian yang berlipat ganda. Yang keempat, membangun kepercayaan customer. Dengan sistem keamanan yang kuat, pelanggan akan cemas jika data sensitif mereka dieksploitasi oleh hacker dan semakin memilih produk kita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tipe ancaman cyber security. Yang pertama ada phishing. Phishing merupakan bentuk penipuan yang biasanya hadir melalui email. Penipu akan mengirimkan email menggunakan alamat yang mirip dengan sumber terpercaya. Penipuan ini bertujuan untuk mencuri data sensitif, seperti nomor keamanan kartu kredit, password, dan informasi penting lainnya. Yang kedua ada malware. Ancaman malware biasanya berbentuk software berbahaya yang bisa membahayakan pengguna komputer. Malware bisa membahayakan komputer dan penggunanya melalui penyebaran virus komputer, spyware, bom, dan masih banyak lagi.
Yang ketiga ada ransomware. Ransomware ini salah satu bentuk software berbahaya, namun lebih ekstrim daripada menyebarkan virus saja. Biasanya terdapat hacker yang akan memblokir akses untuk membuka komputer atau dokumen penting. Satu-satunya cara agar dapat kembali mengakses komputer adalah dengan membayarkan sejumlah tebusan yang diminta. Meskipun begitu, membayarkan sejumlah uang tersebut tidak dapat memastikan bahwa file atau sistem komputer yang sempat diambil alih tersebut dapat kembali normal. Keempat, ada social engineering. Social engineering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangan yang didasarkan oleh interaksi manusia. Singkatnya, social engineering memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi sensitif seperti password, jawaban untuk pertanyaan keamanan, dan lainnya. Biasanya jenis ancaman ini memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan memancingnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin terasa biasa saja, tetapi sebenarnya membahayakan. Tips perlindungan cyber security. Yang pertama ada critical infrastructure security. Keamanan infrastruktur kritis terdiri atas sistem fisik cyber yang banyak diandalkan oleh masyarakat modern. Contoh umum infrastruktur kritis antara lain jaringan listrik, pemurnian air, lampu lalu lintas, pusat pembelajaran, dan rumah sakit. Adanya infrastruktur jaringan listrik di internet membuat rentan terhadap serangan dunia maya. Oleh karena itu, organisasi dengan tanggung jawab untuk infrastruktur kritis harus melakukan uji tuntas untuk memahami kerentanan dan melindungi bisnis mereka. Keamanan dan ketahanan infrastruktur kritis ini sangat penting untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada application security. Keamanan aplikasi menggunakan metode perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengatasi ancaman eksternal yang dapat muncul pada tahap pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada networking. Keamanan jaringan memastikan bahwa jaringan internal aman dengan cara melindungi infrastruktur dan menghambat akses. Yang keempat ada cloud security. Cloud security adalah alat keamanan berbasis perangkat lunak yang melindungi dan memantau data dalam sumber daya cloud. Penyedia cloud terus membuat dan mengimplementasikan alat keamanan baru untuk membantu pengguna lebih mengamankan data mereka. Dan yang terakhir ada Internal of Things Security atau IoT. IoT mengacu pada berbagai sistem fisik cyber kritis dan non-kritis, seperti peralatan sensor, televisi, dan kamera keamanan. Perangkat IoT sering dikirim dalam keadaan rentan dan menawarkan sedikit fitur keamanan. Untuk itu, vendor perlu berinvestasi dalam penerapan solusi keamanan yang strategis untuk IoT. Next. Cara meningkatkan cyber security. Yang pertama ada pelatihan pada karyawan. Karena karyawan menjadi bagian penting dalam suatu perusahaan, para hacker biasanya menjadikan karyawan sebagai target serangan. Dengan adanya pelatihan karyawan, akan jadi lebih waspada dengan sejumlah metode serangan hacker yang bisa saja terjadi. Yang kedua ada security assessment secara rutin. Peretas atau yang biasa disebut hacker ini selalu mencari kelemahan dalam sistem. Dan dengan kelemahan yang ditemukan itu dapat membantu hacker dalam mendapatkan akses ke jaringan, mengarahkan lalu lintas ke jaringan tertentu atau menyadap informasi di dalamnya. Adanya security assessment celah yang ada di dalam sistem perusahaan dapat diketahui dan diminimalkan sehingga dapat menambal celah yang ada dan meningkatkan keamanannya. Yang ketiga, menggunakan VPN. VPN atau Virtual Private Network dapat membantu dalam menjaga keamanan sistem dari serangan hacker ketika pengguna mengakses jaringan internet. Yang keempat, ada backup data. Backup data secara berkala dapat membantu mengembalikan data secara lebih cepat ketika terjadi pencurian data. Next. Yang kedua, ada cyber law atau hukum cyber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Farah Adelia dengan di belakang 315. Saya akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang tujuan cyber law. Kenapa sih cyber law ini harus ada? Karena tujuannya akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum yang terjadi kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan juga komputer, termasuk juga kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law ini diberlakukan untuk menanggulangi kegiatan cyber ataupun maya.
Lalu alasan cyber law penting di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anggi Damasita Besari Putri dengan NIM 2020 3104400. Selanjutnya, alasan cyber law penting di Indonesia. Cyber law penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law ini, sudah saatnya Indonesia itu memiliki cyber law mengingat hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang besar. Ya. Lalu selanjutnya aspek hukum cyber law. Yaitu yang pertama, e-commerce, trademark atau domain, 3 privasi dan keamanan internet, 4 hak cipta, 5 pencemaran nama baik, 6 pengaturan isi, 7 penyelesaian perselisihan. Pro kontra penerapan cyber law. Munculnya kejahatan di internet pada awalnya terjadi pro dan kontra terhadap penerapan hukum yang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan saat itu sangat sulit untuk menjerat secara hukum kepada para pelakunya karena alasan yang menjadi kendala, seperti yang pertama itu sifat kejahatan yang bersifat maya, lintas negara, ketiga sulitnya menemukan bukti. Munculnya pro kontra terhadap pertanyaan bisa atau tidaknya sistem hukum tradisional mengatur aktivitas-aktivitas di internet yang memiliki karakteristik karakteristik aktivitas di internet yang bersifat lintas batas, sehingga tidak lagi tunduk pada batasan teritorial. Yang kedua, sistem hukum tradisional yang justru bertumbuh pada batasan-batasan teritorial dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di internet. Lalu, selanjutnya pendekatan alternatif dalam penerapan cyber law. Itu yang pertama, dibuat suatu undang-undang khusus yang mengatur masalah tindak pidana di bidang teknologi informasi. Yang kedua, memasukkan materi kejahatan teknologi informasi ke dalam amandemen KUHP yang saat ini sedang digodok oleh tim Departemen Kehakiman dan HAM. Lalu yang ketiga, melakukan amandemen terhadap semua undang-undang yang diperkirakan akan berhubungan dengan pemanfaat teknologi informasi. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.